Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial 6 termodinamika. Oh ya, jadi karena yang kemarin tugas yang tutor 5-nya agak telat diupload sama yang ini baru diupload hari ini, udah ada keringanannya. Jadi soal yang di tutor yang kemarin yang tutorial 5 itu soalnya dikit. Terus juga gampang kok, tinggal pakai konsep aja. Sama yang ini nanti deadline-nya jadi hari Minggu. Habis itu soalnya juga nggak gampang, nggak susah banget. Kayak tinggal nyalin aja, bukan tinggal nyalin sih, tinggal mahamin konsep aja. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di week review power cycle, refrigerant, sama heat pump. Nah, sebelum kita mulai, ini udah gue cantumin nih rumus-rumus yang ini nih, rumus-rumus yang bakal dipakai di bab ini. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini, kalau misalnya rumusnya yang heat, ini kan bagian yang heat pump nih, yang punyanya heat pump itu tuh rumusnya Q dot hot per W cycle. Ngapalinnya gampangnya gitu aja. Kalau misalnya yang dingin, refrigerant kan kulkas, berarti yang coldnya di atas. Kalau yang heat pump panas, berarti hanya yang di atas. Itu cara mudah gak ngafalinnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita coba tulis dulu deh persamaan reversible atau irreversible-nya. Oke, mulai dari yang power cycle. Power cycle tuh ketika Nmax lebih kecil, Nmax lebih kecil, Nmax kok lebih kecil, Nmax sorry gimana hapus ya. Oke, ketika Nmax sama dengan ketika Nmax lebih besar daripada, ini sebenarnya kalian nyebutnya bebas sih, gue lupa juga penyebutannya apa. Kalau nggak salah disebutnya efisiensi deh, tapi misalnya kalian nulis ini juga udah bener kok, asal kalian kasih keterangan aja ini tuh lambang apa. Oke, kalau lebih kecil kan, kalau Nmax nya lebih kecil kan berarti kan impo, ya kan, nggak mungkin tuh terjadi. Kalau yang sama dengan rever, kalau yang lebih besar itu irreversible. Terus kita lanjut lagi ke bagian yang refri sama heat pump. Nah, ini nanti kita pakai jadi dasar buat pengerjaan soal-soal yang ketika diketahuinya bukan disuruh nyari efisiensi maksimal atau N-nya doang. Nah, oke, kita mulai dari pengerjaan soal 5.28. Kita pinin dulu soalnya. Kok banyak banget. Nah, ini dong. Bisa nggak sih? Oke. Nggak bisa. Nah. Oke, sekarang kita mulai ngebahas dari soal ini. Ada data yang dibilang kalau misalnya power cycle mereka itu bekerja di antara, kita gambar lagi nih. Power cycle, berarti ada 2 reservoir. Kayak gini lah ya, kurang lebih lah ya. Tapi kalau bisa lebih bagus, lebih baik. Oke, kita nggak jadi pakai gambar yang tadi karena takut bikin bingung. Nah, ini kita pakai ini aja nih. Nah, dibilang power cycle dia bekerja nih, berarti power cycle ya, dia bekerja di suhu yang cold, yang hot reservoir itu 1000 Kelvin, alias di sini tuh 1000 Kelvin, terus di QC-nya itu ada 400 Kelvin respectively. For each case, determine whether such a cycle is keeping with the first and second law of thermodynamic. Oke, berarti kita cuma disuruh nentuin nih, kayak misalnya yang mungkin kejadian dari soal ini, yang kayak misalnya yang bakal sesuai sama nih, sama di first law sama second law of thermodynamic.
Sorry, tadi yang gue maksud itu adalah TH nya ya, bukan KIH. Ini nih. Nah, call reservoir KIH sama KIC tuh KIH yang masuk sama yang keluar. Nah, berarti kalau di sini kita cuma nentuin doang nih, berarti yang impossible yang mana, ya kan? Nah, berarti kan kalau misalnya impossible, berarti kita harus mencari di mana saat nih ketika nmax-nya lebih kecil daripada efisiensinya. Oke, berarti pertama yang harus kita lakukan adalah ngecek apa? Ngecek nmax-nya, karena nmax pasti sama. Ini kita jadikan acuan. Berarti rumus nmax apa tuh? Rumus enggak. Ya. Oke, rumusnya nmax itu nah 1 min TC per TH. Berarti kan sama dengan 1 min TC nya itu 1000 TC nya itu 400 per 1000. Coret 2 per 5. Berarti kalau gue lemot ya, 1 kurang 2 per 5, 3 per 4 alias 0,6 hasilnya. Berarti kan nmax nya 0,6 alias 60%. Nah, ketika dapat 60%, gampang deh, kita tinggal plug and play aja nih, tinggal kita masukin. Nah, sebenarnya kita tuh kalau misal mau ngitung Y-cycle tuh harus ngitung dulu KIH min KIC aja. Jangan langsung bebas sih, tergantung sih. Kalau misalnya lebih baiknya mending dipastiin dulu KIH min KIC sama dengan segini nggak. Karena kadang ada yang nggak sesuai. Berarti rumus Y-cycle kan KIH min KIC, ya kan? Berarti kita langsung aja deh dari yang A. KIH min KIC berarti 160, oke, benar. KIH min KIC 180, oke, benar. KIH min KIC nya 140, ini ada yang beda, berarti ini harusnya Y-cycle nya 160. Terus itu yang ini, oke, benar. Sip deh. Tadi nggak nyariin yang impossible nih. Berarti ketika yang di A, rumusnya N itu kan berarti sama dengan kalau power cycle tuh yang di atas itu adalah Y-cycle per KIH. Berarti yang dari yang A dulu, berarti 160 Y-cycle per KIH kan, per 300. Coret 8 15. Berarti 8 per 15 itu adalah 0,53. Oke, berarti ini masih masuk dong. Ketika berarti nmax nya masih lebih besar daripada 0,53 dong. Berarti prosesnya berlangsung secara irreversible. Berarti dia masih memenuhi, belum impossible. Sekarang kita hitung yang B. Oke, ini dirapin aja deh. Berarti kita hitung nih. Kan berarti kan N untuk yang di A ya. Untuk yang di A itu sama dengan 8 per 5 alias 8 per 15 atau 0,53. Sedangkan nmax nya adalah 0,6. Berarti si N ini masih lebih kecil kan daripada si nmax. Berarti ini masih berlangsung secara irreversible. Oke, berarti di kasus A itu memenuhi dengan irre. Sekarang di kasus B kita hapus lagi. Kenapa gue hapus gitu ya? Oke, yang irre tadi nmax nya dapat 0,6 ya, 0,6. Yang A itu 0,53. berarti kita cari sekarang N untuk yang Y-cycle per KIH. Kita cari lagi. Berarti sama kayak tadi kan, Y-cycle nya 180 dibagi sama 300. Itu tadi yang ini, berarti sekarang yang B. Berarti 18 dibagi 30 dapat 0,6. Berarti 0,6 sama dengan dong, sama besar nmax nya sama dengan 0,6. Oke, berarti apa yang bisa dapat? Reversible. Oke, jadi kayak gitu ya kalau untuk kerjain soal yang ini, yang soal kayak gini. Nah, oke, untuk yang B dan C kita jadiin pair aja. Untuk C dan D, berarti ini pair yang ini.
PR-nya nomor 1 itu yang